Sejak awal, dia sangat membenci orang-orang ini. Tapi sekarang melihat mereka tampak begitu menyedihkan, dia tiba-tiba merasa simpati terhadap pihak lawan. Mereka baru saja menamparkan diri mereka sendiri, tetapi sekarang mereka dipukul dengan tragis oleh Reka. Bahkan sampai tidak bisa bangkit lagi. Terutama Monica, wajahnya benar-benar cacat. Emosi di hatinya sudah meluap keluar sejak awal. Dia dengan hati-hati berkata, atau, lebih baik sudahi saja. Hati sekelompok mitra yang penuh kecemasan, akhirnya tenang. Barusan rasanya seperti berjalan keliling ke gerbang hantu. Mereka sama sekali tidak meragukan apakah Reka akan membunuh mereka, jika Tokia menginginkan mereka mati. Reka berkata dengan acuh tak acuh, karena Tokia sudah berbicara, maka akhiri saja masalah ini. Tapi, kalian melakukan sesuatu di tagihan proyek Lovelicity, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah berbicara, dia mengeluarkan setumpuk tagihan yang bermasalah dari sakunya dan menghempasnya dengan kuat di atas meja. Semua orang tersenyum pahit, pantas saja barusan tidak bisa menemukan tagihannya, ternyata orang lain telah menyimpannya di saku. Reka, aku masih memberi kalian dua pilihan. Yang pertama, aku akan menyerahkan semua tagihan ini kepada polisi, dan kalian masuk penjara. Yang kedua, terus berikan kami persediaan gratis dan dukung proyek Lovelicity hingga proyek selesai. Ekspresi semua orang sangat jelek, saking jeleknya seperti sedang memakan kotoran. Awalnya, mereka masih berharap bisa mendapatkan lebih banyak pesanan setelah Temo mengambil alih. Tapi sekarang, memang menerima banyak pesanan, tetapi semuanya gratis. Bahkan pemasokan barang sebelumnya, tidak menerima sepeser pun. Semuanya gara-gara Temo dan Monica. Dengan mengharapkan keberuntungan, mereka memohon kepada Tokia untuk melepaskan mereka pergi. Tokia sangat berhati lembut, mungkin saja akan mengabaikan kecurigaan sebelumnya, dan kemudian lanjut bekerja sama seperti biasanya. Nona Masahita, sebelumnya kami buta terhadap segala hal dan menyinggung dirimu. Semoga kamu tidak mempermasalahkan hal ini. Nona Masahita, sekarang seluruh keluarga kami, tua dan muda, semuanya mengandalkan proyek ini untuk hidup. Jika kami menyediakan proyek Lovelicity secara gratis, keluargaku akan mati kelaparan. Nyonya Masahita, kamu toleransi sedikit, walaupun hanya membayar tagihan sebelumnya, di masa depan persediaannya akan diberikan secara gratis. Sebelum Tokia berbicara, Petrus langsung marah, kalian semua diam. Tuan Valkyrie bersedia memberi kalian pilihan selain masuk ke penjara, ini sudah sangat berbaik hati. Kalian masih mengharapkan keberuntungan, untuk mendapatkan keuntungan dari dua aspek. Meskipun Tuan Valkyrie setuju, aku Petrus tidak akan setuju. Petrus berteriak, sekelompok orang ini tidak lagi berani main-main. Semuanya setuju, baik, kami akan terus melakukan pemasokan untuk proyek secara gratis di masa depan. Reka memandang pria gemuk besar itu dengan senyum main-main, aku ingat sebelumnya kamu mengatakan, jika kamu meminta pembayaran lagi untuk proyek ini, kamu akan memanggilku, tuanku. Wajah pria gemuk besar itu tiba-tiba memerah. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, tuanku. Reka mengerutkan kening, kedengarannya menjijikkan, keluar. Pria gemuk besar itu seperti terbebas dari tekanan, meminta semua orang untuk bergegas pergi. Monica berteriak marah, pengkhianat, sekelompok pengkhianat. Tunggu saja, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Namun, sekelompok mitra itu mengabaikannya, di dalam hati mereka malah mengutuknya. Jika bukan karena Monica dan Temo, bagaimana mungkin mereka berakhir seperti itu? Petrus berteriak marah pada Monica, diam kamu sudah bosan hidup. Tuan Valkyrie, ini semua salahku, karena tidak mendidik dengan baik, maaf telah menyinggungmu. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Lihat, bagaimana menangani dia. Reka, masalah kita sudah selesai. Bagaimana menangani dia, itu adalah urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Sebuah batu besar di hati Petrus akhirnya sudah lepas. Meskipun Petrus sangat benci pada Monica,
tetapi bagaimanapun juga dia adalah istrinya, dan dia juga tidak ingin istrinya mendapat masalah. Dia memarahi, untungnya Tuan Valkyrie berlapang dada, kalau tidak, kamu sekarang pasti sudah mati. Cepat pergi, pulang nanti baru selesaikan masalah ini denganmu. Monica menggertakkan gigi, menatap keduanya dengan marah, kemudian berbalik dan pergi. Yang paling penting adalah menjaga reputasi terlebih dahulu. Adapun tentang Reka, masih ada waktu untuk berurusan dengannya. Reka berkata kepada Tokia, Visi, ayo, aku akan membawa kalian ke rumah sakit, rawat dulu lukanya dengan baik. Tokia berkata, tidak perlu pergi lagi, ini hanya cedera kecil, tidak apa-apa. Sikap Reka tegas, tidak bisa, harus pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ayah dan ibu? Saat keluar, aku sudah berjanji kepada ayah dan ibu bahwa semuanya akan aman. Tokia benar-benar tidak bisa menolak, jadi berkata, kalau begitu, baiklah, aku dan Visi akan pergi ke rumah sakit. Kamu tetap tinggal di sini dan panggil kembali para pekerja yang telah diusir. Tidak ada waktu lagi untuk menunda proyek ini. Bagaimana mungkin Reka bisa tenang jika keduanya pergi sendiri, tetapi Tokia bersikeras agar Reka tetap tinggal dan jaga lokasi konstruksi. Dia benar-benar takut proyek ini akan mengalami insiden lagi. Pada akhirnya, Petrus memanggil seorang bawahan dan mengantar keduanya pergi ke dokter, barulah perselisihan ini terselesaikan. Segera setelah kedua wanita itu pergi, Petrus bertanya dengan hati-hati, Tuan Valkyrie, aku dengar bahwa Jenderal Perang Gok akan datang ke kota Geffen, dan juga ingin mengadakan upacara penyambutan di Aula Besar Lovely City, ini benar atau tidak? Reka berkata, kamu bisa bertanya langsung padanya. Petrus bingung, tanyakan langsung padanya. Mungkinkah Jenderal Perang Gok sudah tiba di kota Geffen? Reka melirik lokasi konstruksi di luar, waktu dulu di saat-saat seperti ini, dia harusnya sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tapi hari ini ada sedikit urusan, jadi dia tidak datang. Apa kulit kepala Petrus tiba-tiba mati rasa. Jenderal Perang Gok memindahkan batu bata di lokasi konstruksi ini, benar-benar tidak bisa diterima. Reka, Petrus, ada satu tugas untukmu. Pergi undang kembali para pekerja migran yang diusir oleh istrimu. Petrus mengangguk dengan tergesa-gesa, tidak masalah, aku akan mengaturnya sekarang. Reka, dan juga, biarkan aku menggunakan mobilmu. Dia ingin mengikuti Tokia secara diam-diam dan melindunginya. Sebelum mencabut panah gelap yang bersembunyi di kegelapan, dia tidak bisa merasa tenang jika Tokia sendirian. Rumah sakit Citrun, kota Geffen. Di ranjang rumah sakit, wajah Temo memerah, lukanya sudah banyak sembuh. Pada saat ini, dia dengan penuh semangat melihat ke arah pintu. Setiap suara langkah kaki di pintu akan membuat matanya berbinar. Dia sekarang berharap Monica bisa membawa Reka kemari, lalu bersujud dan meminta maaf kepadanya. Di saat itu tiba, dia akan menggunakan segala macam metode konspirasi untuk menindas Reka sepuasnya. Tapi menunggu dan terus menunggu, Reka juga tak terlihat. Kesabarannya sudah hampir habis. Pada saat ini, perawat kecil yang sedang sibuk di samping, menarik perhatiannya. Perawat kecil itu sedang membungkuk melakukan pekerjaannya, bokongnya yang montok menghadap ke arahnya. Lengkungan bundar yang lembut dan sempurna membuat hati Temo bergairah. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh bokong perawat itu. Ekspresi perawat kecil itu terkejut, buru-buru menjauh, kamu, apa yang kamu lakukan? Temo menyeringai masam, pelacur kecil, layani aku, buat aku merasa nyaman, nanti aku akan memberimu hadiah besar. Perawat kecil itu mengutuk tanpa sadar, puih, bajingan. Temo sangat marah, sial, kamu seorang perawat kecil berani memarahiku, siapa namamu, aku akan melaporkanmu. Perawat kecil itu tanpa sadar menutupi tanda pengenal di dadanya. Namun, sudah terlambat, Temo dengan jelas melihat nama, Astina, tertulis di tanda pengenal. Dia mengerutkan kening, Astina. Mengapa nama ini sangat familiar?
Perawat kecil ini memang benar adalah mantan pacar Reka, Astina. Keluarga Astina memang sedang dalam kesulitan, dan setelah Petrus ditangkap, semuanya semakin memburuk. Bahkan makan pun sudah menjadi masalah. Dia menjual perhiasan 600 juta, semuanya diberikan kepada Sangs dan meminta Sangs menjaga Petrus. Untuk mencari nafkah, Astina hanya bisa datang ke sini sebagai perawat kecil untuk menafkahi keluarga. Adapun Kimi, setelah Petrus ditangkap, dia terus menangis sepanjang hari dan sudah bisa dibilang seperti manusia setengah lumpuh. Semuanya mengandalkan Astina untuk bertahan hidup. Pagi ini, Kimi sangat ingin menyelamatkan putranya. Dia bahkan mengusulkan pemikiran agar Astina masuk penjara untuk menggantikan Petrus. Ibu yang pilih kasih membuat Astina marah dan sedih sepanjang hari. Tapi tidak disangka, saat bekerja, dia juga mengalami pelecehan dari pasien. Semuanya tidak berjalan dengan lancar, dia sekarang sangat sedih dan ingin menangis. Setelah beberapa saat, Temo menepuk kepalanya dan berkata, "Astina, pantas saja kenapa aku merasa begitu familiar. Sialan, kamu adalah mantan kekasih Reka, kan?" Astina juga membeku sejenak, "Kamu kenal dengan Reka?" "Temo, omong kosong, aku dipukul oleh bajingan itu sampai masuk ke rumah sakit." Hati Astina tiba-tiba merasakan kebahagiaan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Dia bisa menggunakan kekuatan Temo untuk menghancurkan Reka. Temo di depannya ini bukanlah orang biasa. Keluarga terkaya di kota Midgar, putra tertua dari keluarga Skyes. Dia memiliki segalanya untuk menghadapi Reka.